Tapi sebelum aku ngasih materinya, aku mau ada titipan dari Bu Nat untuk membahas tugas kalian, yang tugas minggu lalu sama yang tugas yang paling pertama. Ini layarku udah kelihatan ya? Oke. Jadi ini aku ambil random. Kalau dari hasil yang sudah diperiksa itu sebenarnya sih secara hitung-hitungannya hampir semuanya udah benar gitu ya, udah benar. Tapi di sini yang Bu Nat ingin garis bawahi itu di termo 1 ini kan kita banyak berurusan dengan yang namanya sistem dan lingkungan gitu. Jadi Bu Nat itu maunya kalian setiap kali membuat mengerjakan soal itu didetailkan gitu. Sistemnya kalian apa, kalau bisa digambarkan itu ya digambarkan. Jadi biar lebih jelas gitu. Terus kalau misal ada asumsi apa gitu, ya dijelaskan juga. Misalnya kayak gini, untuk yang soal 1.6 itu kan ceritanya ada dead weight gauge yang mengukur tekanan 3000 atm dengan diameter pistonnya itu adalah 0,17 inci. Ditanya adalah massa beban dalam LPM. Nah, untuk hitungannya sendiri hampir semuanya udah benar. Cuma yang kurang seperti yang tadi aku bilang itu kalian nggak menyebutkan, maksudnya nggak menerangkan sistemnya itu apa. Jadi nanti untuk berikutnya itu lebih baik dibiasakan dari tugas ini ya, dibiasakan dari tugas supaya kebawa sampai nanti ujian gitu. Ditulis sistemnya, berarti kalau ini apa ya, dead weight gauge-nya, dead weight gauge. Nah gitu, sistemnya itu dead weight gauge, yang kita tinjau kan dead weight gauge-nya. Terus kalau bisa kalian gambar ya lebih baik kalian gambarkan dead weight gauge-nya gitu. Ini kayak yang di gambarnya Brian 2 minggu lalu itu. Ya sekitar gini lah ya, kurang lebihnya. Ini. Nah, ini ada bebannya. Ini weight-nya. Nah, jadi kalian gambarkan, terus kalian tuliskan sistemnya apa, baru ini juga yang diketahui, ditanya apa, baru jawabannya apa, cara perhitungannya bagaimana. Kemudian, kalau ini yang kebetulan yang contoh yang aku ambil ini, kerjanya kan diubah ke SI dulu, terakhirnya ketemu massa dalam kilogram baru diubah ke LPM. Nah ini sebenarnya menurutku cara yang paling aman gitu. Karena kalau kalian bekerjanya dengan satuan British, kalian nggak boleh lupa dengan besaran yang namanya ini, GC. GC itu besarnya kan kalau di SI itu 1, jadi ya nggak seberapa, nggak pengaruh gitu. Tapi kalau di British itu kan besarnya nggak 1, 32,174. Sehingga waktu kalian ngitung F di sini, kalau kalian ngitungnya pakai British itu jangan lupa F sama dengan M G per GC. Jadi kalau mau nyari M ya berarti F kali GC per G. Ada beberapa yang benar, tapi kebanyakan itu apa namanya, GC-nya ini kayak nggak ditulis gitu. Bukan maksudnya di perhitungan nggak ditulis ya, tapi di rumusnya ini juga nggak ditulis gitu.
nanti kalau kebiasaan kelewat, maksudnya kelewat sampai nanti ujian atau apa gitu, dosennya kalau kelewat ya kalian bisa saja dianggap salah gitu. Soalnya kemarin aja Bu Nat itu sempat hampir bilang kalau pas nggak kelihatan GC-nya di mana itu ya disalahin gitu. Ya begitu. Jadi pokoknya hati-hati aja. Besarannya kalau gini-gini tuh mending ditulis lengkap aja. Meskipun besar GC ini nanti ya akhirnya sama dengan 1 gitu. Terus kalau soal yang berikutnya sebenarnya sama evaluasinya. Kalau soal 1.7 ini kan ceritanya ada manometer raksa pada 25 derajat, open end, delta H-nya atau panjang kolomnya itu 56,38 cm. Gravitasinya sekian, tekanan atmosfer sekian, ditanya P absolutnya. Diketahui densitasnya raksa sekian. Nah ini karena satuannya sudah SI semua, jadi untuk masalah GC sih sebenarnya nggak terlalu dipermasalahkan. Nah tapi kayak gini, mending itu kalian langsung aja, maksudnya ditulis aja kayak gini, dibiasakan gitu, baik SI ataupun British, supaya ujung-ujung nggak lupa. Karena kan kalian juga belum terlalu terbiasa kan ya harusnya. Soalnya raca energi kan baru ini dipakainya. NME 1 dulu rasanya nggak terlalu membahas dalam kalau neraca energi, saya ingatku sih. Baru termo ini yang bahas dalam, sehingga untuk GC ini kan baru ini aja make gitu. Jadi biar nggak lupa diusahakan tulis saja, meskipun nanti ujungnya bersari 1. Terus jangan lupa ini ditulis juga sistemnya. Sistemnya ini nggak ada. Sistem sebuah open end manometer. Mau digambar juga boleh. Baca ini, gini. Nah, gini. Nah, anggaplah gini. Kira-kira gitu. Kalau untuk perhitungannya harusnya tidak ada masalah. Untuk konversi juga kebanyakan sudah benar, cuma diperhatikan aja kapan mana yang di atas, mana yang di bawah. Maksudnya kayak apa ya? Ini kayak ini. Dari kilogram ke LBM. Berarti yang harus di atas, yang di pembilangnya itu harus yang LBM, biar kilogramnya kecoret kan gitu. Terus kalau yang 1.16 sama, bentar, tunjukin soalnya 1.16 itu ini, ada piston berisi gas dan ada bebannya gitu. Total masanya piston dan beban sekian, gravitasi dan tekanan atmosfer diketahui. Ditanya gaya, tekanan sama W dan delta H. Nah, kalau yang ini itu untuk yang A dan B enggak masalah. Oh, sebentar. Sebelum itu sama, ditulis dulu sistemnya apa. Sistemnya berarti ini adalah piston. Karena yang kita tinjaukan bukan cuma gasnya, bukan gas dalam piston. Yang kita juga meninjau bebannya. Nah, untuk A dan B itu enggak masalah. Dari yang aku periksa semuanya benar. Tapi untuk yang C, oh ini dia lupa, anaknya lupa kerjain yang C ya. Yang C belum dikerjain. Tapi beberapa ada yang aku periksa itu untuk yang W
W ini kan dia yang naik itu kan adalah piston dan weight-nya. Jadi untuk mencari work-nya itu kan work itu kan F delta L. Karena yang berpindah ini adalah piston dan weight-nya, ya berarti apa? Dia itu gayanya ya ini bukan, maksudnya bukan gayanya piston dan weight ini ya. Untuk yang change in potential energy itu enggak ada masalah sih. Jadi maksudnya yang work ini itu dia F-nya itu F yang totalannya gitu, F yang totalannya, bukan F yang apa? Piston weight-nya tok ataupun yang gasnya tok gitu. Itu aja sih. Kalau yang change in potential energy itu baru kalian pakai mg delta H, tapi M-nya itu yang massa, piston, dan weight. Karena yang di apa tanyakan itu kan cuma potensial energinya dari si apa piston sama weight-nya. Oh ya, ini kalau kalian mau gambar, ya anggap aja gini ya. Misal ini ada bebannya gitu. Ini isinya gas gitu. Ya, itu aja sih buat yang tugas pertama. Kebanyakan permasalahannya itu ya ini, kalian tidak menyebutkan sistemnya apa, terus kurang jelas gitu. Kalau masalah hitungan, hampir semuanya sudah benar. Kalau untuk masalah asumsi itu harusnya kalau di bab 1 ini kan belum ada yang asumsi-asumsi gitu ya, baru di bab 2 yang ada asumsi-asumsinya. Jadi gitu. Buat yang tugas 1 ini, apa ada yang mau ditanyain ya dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, bisa dilanjutin buat tugas yang kedua dari Brian. Ya, halo semua, suaraku masuk nggak? Masuk, Bu. Oke, jadi yang tugas kedua, ini aku ngambil random ya, terus main rapi, ini punyanya Cis, Clarissa. Jadi kan PR-nya 3 nomor, 211, 212, 213. Terus, bentar. Ini soalnya. Yang 211 itu ada tangki, diisi 20 kilo air. Oke. Nah, terus suhunya itu 20 derajat Celcius. Nah, tangkinya ini dikasih pengaduk. Pengaduk ini memberi kerja kepada air 0,2 kW. Terus ditanya, berapa lama yang dibutuhkan supaya suhu dari air ini bisa naik 30 derajat Celcius? Jika diasumsi tidak ada panas yang hilang dari air, gitu ya. Nah, terus CP-nya itu sudah diketahui, CP air. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab Kak? Kenapa kok, ini nggak masuk materi saya, cuman pengetahuan aja, kenapa kok kalau kita ngaduk air, itu bisa naik suhu? Ya, ini kan ceritanya kan dia diaduk, terus suhunya naik. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kalau kita ngaduk air itu suhunya bisa naik? Bisa dicat. Karena diberi kerja, ya kerjanya berupa kerja apa ya kalau dia diaduk itu? Ada yang bisa jawab energi partikel
partikelnya jadi gerak lebih cepat. Oke, ya ini mungkin benar ya jawabannya Tasya. Partikel gerak lebih cepat ya. Jadi kan kalau kita ngaduk air, itu kan sebenarnya molekulnya air, bukan molekul ya. Ini yang kelihatan air itu kan bergerak. Nah, kalau bergerak itu kan berarti ada pertambahan energi kinetik ya. Nah, kalau dia digerakkan dengan satuan waktu tertentu, itu nanti jadi watt. Ya, per satuan waktu tertentu. Karena watt itu kan joule per second. Nah, jadi waktu kita ngaduk air, itu sebenarnya energi kinetik. Tapi kenapa kok diasumsi dia kerja? Ya, karena sebenarnya tangki airnya itu nggak gerak toh. Kan cuma airnya. Tapi kan dia menyebabkan suhunya naik. Jadi dia dari gerakan itu berubah jadi kerja. Nah, kerjanya itu 0,25 kW. Gitu. Ini tuh sama kayak pompa atau apa gitu ya misalnya. Kompresor. Itu kan juga suhunya naik. Ya, karena ada kerja. Nah, terus ditanya berapa yang dibutuhkan untuk menaikkan ke 30 derajat Celcius. Nah, ini kita lihat jawabannya. Cis itu pakai cara ini. Jadi ditulis masanya 50 kilo, W, delta T, Cp. Nah, ini kalau aku lihat dari cis ini kayaknya langsung nyari T-nya ya. Mungkin main satuan atau mungkin dari MC delta T. Jadi MC delta T sama dengan W gitu kan. Q sama dengan W. Nah, ini tuh benar kerjaannya. Hasilnya juga udah benar. Satuannya juga udah masuk kalau dicoret-coret. Cuman yang kurang benar itu kenapa kok T bisa dapat rumus kayak gini. Itu yang Bu Nat nggak mau. Nanti ujian kalian juga jangan gitu ya. Pasti di minus, lumayan banyak juga. Nah ini T ini dari mana? Kenapa kok bisa langsung angka? Itu kalian tulis dulu neraca energinya. Delta U plus delta H, bla bla bla. Sama dengan Q plus W. Delta U kan berarti, delta H sama dengan integral Cp dt kali massa, karena kan ini kan ada massanya. Sama dengan W. Nah, kalian terus gitu dulu. Nanti integralnya itu keluar dt kan, ada dt-nya keluar jadi T. Jadi kalian pindah ruas baru jadi T sama dengan apa? Kalian tulis dulu T itu sama dengan apa? Baru di bawah kalian tulis angka-angkanya dari apanya tadi itu, tiap variabel. Jadi jangan langsung angka, walaupun jawabannya benar. Tuh, terus punya cis ini juga udah bagus dikasih jadi ya ini ya titik 3 gitu ya, atau pakai jadi itu kayak ya. Jadi untuk menaikkan suhu itu butuh 0,9 jam. Ya, ini jawabannya udah benar. Gitu, cuman notes-notesnya mungkin tadi dan yang dibilang sama Ko Nicholas tadi, masanya ini ditulis, massa air. W sama dengan kerja yang diberikan ke air kayak gitu. Terus pertama kali kalian tulis sistemnya itu apa? Gitu, berarti sistemnya air. Gitu ya. Jadi yang jelas. Terus CP ini juga ditulis, CP-nya apa ini? Karena bisa CP tangkinya, CP apanya? Nah, ini ditulis CP air gitu. Jadi yang jelas. Terus soal selanjutnya ini 212. Jadi 212 ini oke. Ini tuh ada panas 7,5 kilojoule. Oke, ada pertanyaan dari teman kalian. 211 ini pakai delta H atau delta O? Nah, oke, pakai mana teman-teman? Ada yang mau jawab? Mungkin 211 ini kira-kira pakai mana? Delta H atau delta O? Delta H aku. Oke, delta H ya benar. Kenapa kok delta H? Karena pasangannya aku. Konsisten. Karena pressure-nya konstan. Oke, ya. Ada yang tahu dari mana pressure-nya konstan? Jadi gini ya, sebenarnya untuk yang 211 ini, kalau dibaca-baca itu kan, ini ada yang, ya oke.
Kalau 2.11, ini kan kalau kalian lihat itu CP ya. Ya, berarti kan CP kan seakan-akan constant pressure, berarti dia itu pasti pakai delta H gitu kan ya. Nah, tapi hati-hati. Kenapa? Pertama, dia ini closed system. Kedua, dia ini bukan aliran. Ya. Jadi dia ini closed system. Jadi ini itu sebenarnya bukan delta H. Nah, terus mungkin kalian tanya, kenapa kok CP? Kenapa nggak CV? Nah, ini aku juga dibantu sama Koko Asdo satunya. Kalau CP itu sama dengan CV buat liquid. Ya, ini pengetahuan kalian. Jadi kalau liquid itu CP sama dengan CV. Kalau gas itu yang beda. Kalau gas itu CV sama dengan CP dikurangi R. Ya, kalau nggak salah. Iya, benar. Nah, kalau buat liquid, CP itu sama dengan CL. Ya, karena kenapa? Ada yang bisa jawab juga nggak? Kenapa kok CP sama dengan CV? Mungkin yang ada bisa jawab, bisa chat. Oke, kayaknya nggak ada ya. Jadi kenapa kok CP sama dengan CV? Karena liquid itu incompressible. Ya. Jadi, maksudnya incompressible itu apa? Walaupun dia dikasih tekanan, volumenya tetap konstan. Gitu. Itu kenapa kok dalam liquid CP sama dengan CV? Karena dia itu fluida incompressible. Jadi hati-hati, 2.11 ini closed system. Karena dia nggak dibilang sistem terbuka, dia nggak bilang aliran juga. Cara lain supaya kalian tahu ini closed system gimana? Lihatan soal 2.10, 2.12, 2.13. Ini kan closed system semua, berarti kalian masih di babnya closed system, gitu ya. Ya itu salah satu trik saya. Karena kan ini masih sekitar closed system, belum masuk ke open system, gitu. Oke, terus aku lanjut ke soal berikutnya. Jadi hati-hati ya. Ini kalau kalian nulis delta H, mungkin disalahkan ya. Jadi kalian tetap meninjau itu delta O atau delta H, walaupun hasilnya benar. Nah, terus lanjut. Nah, apalagi kayak ini tuh kan nggak ditulis delta O, delta H-nya langsung keluar T. Nah, itu jangan diulangi lagi ya, teman-teman. Terus nomor 2.12. Jadi ada panas. Ini closed system. Nah, kalau ini kan lebih enak ya, benar ya. Ini kan agak ambigu ya. Tahu dari mana sistemnya tertutup atau sistem terbuka. Ya, kalau 2.12 ini lebih enak. Dia ini udah tahu kalau dia ini closed system. Jadi udah pakai delta O. Dikasih tulisan internal energi lagi. Nah ya, delta O-nya dia itu turun 12 kJ. Jadi turun 12 kJ, ketambahan 7,5 kJ. Gitu ya. Bisa bayangin ya. Jadi misalnya ada sistem delta O-nya itu hilang 12 kJ, terus ketambahan 7,5 kJ. Terus pertanyaannya itu, berapa energi yang ditransfer menjadi kerja? Yang pertama itu. Nah, jadi energi yang ditransfer menjadi kerja, kita lihat jawabannya. Dia itu merupakan penjumlahan. Gitu. Kenapa kok bisa penjumlahan? Ya karena ini, W sama dengan delta U min Q, atau delta U sama dengan Q plus W. Delta U-nya minus. Terus dikurangi Q. Ya udah, minus 19,5. Berarti artinya sistemnya memberi kerja. Gitu ya, atau kerja yang ditransfer kayak gitu. Jadi min 19,5. Ya ini sebenarnya tinggal masuk rumus. Nah, terus yang pertanyaan kedua, dia itu ditanya, kalau kerjanya kosong, Q-nya berapa? Sekarang dibalik, kerjanya kosong, Q-nya berapa? Ya udah, Q langsung min 12. Gitu ya, karena W-nya 0. Berarti delta U sama dengan Q. Gitu. Nah, ini udah benar, cuman ya itu lagi, kalian harus nulis sistemnya itu apa, terus asumsi-asumsi yang dibuat, delta EK, delta EP 0, ini udah benar. Gitu ya, jangan lupa. Terus yang terakhir 2.13. Jadi 2.13 ini ceritanya ada casting steel casting, suhu awal 2 kilo, suhu awalnya itu 500 Celcius,
Terus 40 kilo air itu di dalamnya insulated tank. Jadi ada dua ya ini. Jadi ada tangki diisi air, suhu 25 derajat Celcius, terus ada besi dicelupno ke sana. Nah, degasting itu immerse, dimasukno, dicelupin sampai sistemnya ini kesetimbangan. Kesetimbangan di sini itu artinya apa? Artinya tuh stabil, suhunya sama. Nggak ada transfer energi. Karena kalau suhunya sama, pasti nggak ada transfer energi. Gitu ya, itu ingat-ingat ya. Kalau suhu sama, nggak ada transfer energi. Nah, karena kan kita butuh driving force kan, harus ada perbedaan suhu, baru ada perpindahan energi. Terus ditanya suhu akhirnya berapa. Nah, mungkin ini gampangnya itu pakai asas Black. Kayak dulu waktu SMA ya. Tapi nggak tak anjurin saya pakai itu. Mending pakai delta U gitu. Nah, ini udah benar. Cara CIS ditulis ini closed system, terus dibuat neraca energinya. Terus delta U sama dengan 0. Ini udah benar. Cuman kesalahannya itu ya sama. Nggak dijelasin gimana awalnya. Yang sistem apa aja. Itu kurang dijelasin. Sama kalau bisa digambar. Tapi caranya sama jawaban akhirnya juga udah benar. Hasil akhirnya juga udah benar. Nah, berarti kan terbukti kan 27 Celcius. Yang masuk kan 25 sampai 500. Berarti kan pasti diantaranya. Nah, kok bisa dari 500 ke 25 cuma nambah 2 derajat? Mungkin karena tangki sama airnya sendiri itu udah 45 kilo. Terus CP-nya aja 4,18, sedangkan steel castingnya itu cuma 0,5, terus cuma 2 kilo. Jadi walaupun suhunya tinggi, tapi dia nggak bisa mengubah suhu begitu besar gitu ya. Nah, itu review dari aku sampai Kejo yang perlu diingetin dari Bu Nat. Jadi pertama, jangan lupa nulis sistemnya apa aja. Yang kedua, kalau bisa digambar skemanya. Yang ketiga, jangan lupa nulis asumsi, misalnya delta E kan 0, delta EP 0, terus W sama dengan 0, itu kenapa? Kalau misalnya W 0, kalau Q sama dengan 0 itu adiabatik, itu ditulis semua. Yang keempat, jangan lupa main satuan. Kalau main satuan, British terutama, jangan lupa pakai GC. Terus waktu di perhitungan satuannya ditulis. Jangan cuma nulis angka tanpa nulis satuan. Ini udah benar punya di sini. Ditulis satuannya, terus dicoret-coret. Jangan cuma nulis angka. Itu kalau dirangkum evaluasi dari PR1 sama PR2. Itu mungkin sampai sini aja ditanyain sebelum masuk ke materi responsi minggu ini. Oke, jadi aku mau tanya kalian, kalian memang belum masuk bab 3 ya? Belum. Oke, belum ya. Jadi responsi minggu ini kita bakalan bahas bab 2 lagi, soal-soal yang selanjutnya. Minggu depan kita baru masuk bab 3. Gitu ya. Ya wis, ini mau dilanjut ke Jo, mau ada materi dikit. Oke, sebentar. Nah, ini. Jadi kalau yang minggu lalu di bab 2 kita membahasnya tentang closed system. Sistem tertutup. Sekarang minggu ini kita membahasnya tentang sistem yang terbuka. Nah, bedanya apa dengan yang closed system kemarin? Kalau closed system itu kan tidak ada perpindahan massa, tapi cuma perpindahan energi. Tidak ada transfer massa, tapi ada transfer energi. Nah, kalau open system ini membolehkan terjadi dua-duanya. Ada transfer massa dan ada transfer energi. Nama lainnya itu, ini kadang istilahnya yang biasa dipakai Bu Nat juga, flow system. Nah, ini sama dengan open system. Ini sama dengan open. Kalau non-flow itu sama dengan close. Dulu waktu soal apa ya, UAS kalau nggak salah, UAS itu ada. Ibunya nggak pakai istilah open close, tapi pakainya flow non-flow. Gitu. Tapi sama, pokoknya open system itu sistem alir. Kalau close ya bukan alir,
gitu. Nah, karena ada transfer massa, ini aku ada kasih untuk mass balance-nya, neraca massanya. Neraca massa seperti yang kita tahu sejak dari NME atau PTP dulu ya, itu neraca massa atau neraca energi semuanya kan sama, in min out plus generation minus consumption sama dengan accumulation. Tapi di sini karena kita belum bicara yang ada chemical reaction, belum ada reaksinya, jadi generation dan consumption itu masih dianggap sama dengan 0. Untuk sementara, in min out sama dengan accumulation. Accumulation di dalam kontrol volumenya kita. Nah, di sistem yang aku gambar di kiri ini, yang masuk kan ada ini, M1 dan M2. M1 dan M2 itu masuk, makanya aku tambah di sini. Ini yang in. M3 di sini keluar dari boundary-nya kontrol volume. Ini out. DMCV per dt itu adalah akumulasinya. Akumulasi setiap waktu gitu. Atau kalau aku otak-atik ini, aku bisa tulis sebagai gini, DMCV per dt plus delta M dalam flow system sama dengan 0. Di mana delta M ini adalah total laju alir yang keluar dikurangi total laju alir yang masuk. Karena kalau delta itu kan artinya delta itu yang akhir kurang yang awal, masuk keluar kurang yang masuk gitu. Nah, terus di sini massa atau laju alir massa itu bisa aku tuliskan. Kalau massa sendiri itu kan bisa didefinisikan densitas kali sama dengan rho kali V. Kalau massanya diganti laju alir massa kilogram per second, jadi volumenya otomatis juga ganti menjadi debit atau laju alir volumetrik meter kubik per second gitu. Jadi laju alir massa sama dengan densitas kali laju alir volumetrik. Di mana laju alir volumetrik sendiri itu adalah luas penampang dikalikan yang in. Kecepatan linear. M3 di sini itu kan atau kalau digabungkan maka M laju alir densitas laju alir massa itu sama dengan rho dikali A dikali V. Ini cuma penurunan biasa. Kalau massanya diganti laju alir massa, ini nanti kalian bakal pakai sih rumus ini untuk nanti kerja soal-soal itu. Karena untuk open system ini ya memang kan kita mesti neraca massa dan neraca energi gitu. Atau kalau densitas ini kita tuliskan dalam bentuk lain yaitu specific volume, kan kita tahu bahwa hubungannya adalah rho sama dengan 1 per specific volume. Densitas sama dengan 1 dibagi specific volume. Maka M sama dengan A dikalikan V dibagi specific volumenya. Nah, kalau dimasukin di persamaan yang sebelumnya, maka dapat DMCV per dt plus delta rho AV sama dengan 0. Ini disebut sebagai persamaan kontinuitas. Ini bisa disederhanakan lagi, kalau dia steady state, terus densitasnya konstan, kalau rho-nya konstan, rho-nya konstan, dan cuma 2 aliran, satu masuk satu keluar, maka persamaannya jadi A1V1 sama dengan A2V2. Nah, ini mungkin yang kalian lebih familiar gitu. Dapatnya dari neraca massa tadi. Dan hubungannya bahwa laju alir volumetrik itu sama laju alir massa sama dengan rho dikalikan A dikalikan V gitu. Nah, rho konstan ini kapan? Rho konstan ini adalah ketika fluidanya atau zat kerjanya itu adalah liquid. Kalau gas densitasnya berubah. Karena gas itu merupakan fluida yang kompresibel. Itu neraca massanya. Kalau neraca energinya sama, misal aku punya sistem kayak gini dengan
kondisi in dan out-nya sekian, di mana sistem mengalami perubahan energi Q dan W sebagai berikut, maka neraca energinya dapat dituliskan kayak gini. In min out plus generation minus consumption sama dengan accumulation. Sama. Karena nggak ada chemical reaction atau apapun, nuclear reaction atau apapun itu, maka generation consumption juga nggak ada. Maka persamaan ini menjadi in min out sama dengan accumulation. Nah, energi yang dimiliki di setiap in dan out itu kan terdiri dari energi dalam, energi potensial, dan energi kinetik. Atau energi totalnya itu laju alir massa dikalikan energi dalam per massa ditambah energi kinetik per massa ditambah energi potensial per massa. Sama untuk yang out juga, terus plus Q plus work rate sama dengan dm/UCV per dt. Yang berubah di sini adalah energi dalam dari kontrol volumenya. Nah, berarti di sini kalau aku tuliskan tuliskan dalam bentuk lain, jadinya kayak gini, minus delta U plus setengah V kuadrat plus GZ kali M dot ditambah Q plus work rate. Kenapa di sini ada delta terus muncul minusnya? Karena di ini kan in minus out, bukan out min in. Kalau out min in tadi jadinya delta. Kalau kita mau jadikan in min out, maka kita kalikan minus. Tuh. Nah, work rate di sini, aku sudah jabarkan di sini ada secara garis besar itu ada dua. Ada flow work ini sama shaft work. Untuk yang expansion atau contraction ini biasanya nggak seberapa dianggap sih. Jadi cuma flow work sama shaft work. Nah, flow work itu rumusnya ini. Minus delta PV dikalikan laju alir massanya. Jadi ini adalah gaya yang diperlukan, kerja yang diperlukan untuk mengalirkan si fluidanya, gitu. Kenapa di sini minus dan delta? Karena ini in min out gitu. Kita kan maunya buat in min out bukan out min in. Karena driving force itu kan ya untuk mengalirkan dari in ke out bukan out ke in. Jadi kita bisa tuliskan kayak gini. Nah, berdasarkan hubungan H sama dengan U plus PV yang suku ini dan suku ini itu bisa kita gabungkan menjadi ini. Ini kan sama-sama minus delta, ini juga minus delta, terakhirnya juga dikali M. Jadi boleh aja kita gabungin gitu. Kita gabungin jadi dm/UCV per dt minus delta H plus setengah V kuadrat plus GZ kali M plus Q plus W. Terkadang di soal-soal itu kita bisa asumsi bahwa ketinggiannya sama kecepatannya itu di in dan out sama. Sehingga delta V sama delta Z itu sama dengan 0. Kalau begitu, suku ini kan hilang. Suku ini juga hilang. Jadinya kayak gini. Nah, ini aku ada sedikit notes juga bahwa shaft work itu adalah mechanical work dari misal alat-alat kayak turbin, kompresor, pompa, atau ya gitu. Nah, untuk asumsi-asumsi lainnya itu sebenarnya sama kayak yang kemarin closed system. Yang berbeda itu cuma di W-nya. Kalau Q itu sama dengan 0 ketika dia adiabatik. Adiabatik. Tapi kalau WS itu sama dengan 0, itu ketika dia
no moving parts. Ini kalau nggak salah sih kalian juga harusnya sudah belajar di NME ya. WS sama dengan 0 itu ketika dia nggak ada bagian yang bergerak. Kayak turbin itu kan ada rotornya yang bergerak. Nah, kalau nggak ada itu berarti WS-nya bisa sama dengan kan 0. Nah, persamaan ini tuh bisa disederhanakan lagi pada kondisi steady state. Steady state berarti kan propertinya nggak ada yang berubah terhadap waktu, atau dmuCV per dt sama dengan 0. Di sini W yang tadi, W dotnya ini sama dengan WS, karena yang tadi expansion dan contraction ini diabaikan. Sehingga persamaan akhirnya adalah sebagai berikut. M delta H plus delta EK plus delta EP sama dengan Q plus WS. Nah, persamaan ini yang kalian pakai untuk mengerjakan soal-soal open system. Jadi kalian sudah mengenal dua jenis gitu, delta U plus delta EK plus delta EP sama dengan Q plus W. Nah, ini kan kalau close system. Kalau open system jadinya kayak gini. Yang perlu diingat di sini kalau ada dot-dotnya ini ada, itu berarti maksudnya adalah laju alir yang per waktu. Jadi kalau Q dot itu berarti color per waktu, M dot itu masa per waktu, gitu. Kalau untuk ini delta H, delta EK dan delta EP itu adalah energi-energi per satuan massa atau persatuan mol. Besaran per molnya gitu, persatuannya. Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak sebelum aku masuk ke soalnya? Oke, kayak nggak ada. Jadi aku langsung masuk aja ke soalnya problem 2.26. Soalnya itu ada udara 50 kmol per jam dikompres dalam steady flow kompresor dari tekanan 1,2 bar sampai 6 bar. Mechanical power-nya 98,8 kilowatt di delivered. Nah, ini kata kuncinya, delivered. Temperatur dan kecepatannya sekian. Ditanyakan adalah rate of heat transfer, berarti Q dot. Dengan asumsi bahwa CP udaranya 7/2R dan entalpinya itu adalah independen terhadap tekanan. Nah, pertama kalian tulis dulu sistemnya, kayak yang tadi dibiasakan gitu. Sistemnya udara mengalir melalui kompresor. Kompresor ini sebagai kontrol volumenya kita. Aku gambar, ini kompresor kayak gini dengan kondisi inlet dan outletnya sekian. Delivered mechanical power. Kata-katanya kan deliverednya ke maksudnya kompresornya gitu. Berarti karena dia delivered ke dalam kompresor, nilai WS-nya adalah positif karena kerja itu masuk dalam sistem. Kalau kalian tidak yakin dari kata-katanya itu maksudnya apa, ingat aja gini. Kalian kan tahu bahwa kalau aku ngingetnya biasanya gini sih. Tekanan itu kan berbanding terbalik dengan volume. Kalau tekanannya naik, maka volumenya turun dan sebaliknya. Di sini kalian tahu bahwa tekanannya itu naik.
Dikompres itu kan berarti tekanannya naik, otomatis volumenya turun. Nah, W sendiri itu kan dasarnya adalah min P dV. Nah, karena volumenya itu turun, maka dV-nya ini kan bernilai negatif. Karena volumenya menjadi kecil atau dV-nya negatif. Nah, karena di sini sudah ada negatif dan ketemu negatif lagi, maka W untuk kompresor, kerja kompresi adalah positif. Kalau aku dulu ngingetnya kayak gitu. Misal ada keterangan di soalnya atau gimana, ngingetnya gitu. Sebaliknya, kalau misal dia turbin atau expander berarti ekspansi. Atau kalau kalian tidak tahu data tekanan, kalian ingat aja, ekspansi itu kan berarti mengembang volumenya nambah. Volumenya nambah berarti dV positif. Positif ketemu negatif, berarti kan negatif. Sehingga W-nya adalah negatif. Berarti W untuk ekspansi, kerja ekspansi itu negatif. Gitu. Nah, dimasukin semua data-data yang ada, laju alir mol, dan CP-nya. Ditanya Q. Sebelum kalian kerja, tulis dulu asumsinya. Delta Z sama dengan 0, ini asumsi sendiri karena ya nggak ada keterangannya, jadi asumsi aja. Tidak ada beda ketinggian. Kalau ini asumsi, terus asumsi juga bahwa dia itu steady state, sehingga yang tadi dMUCV per dt itu sama dengan 0. Dan tadi ada asumsi ketiga bahwa entalpi itu independen terhadap tekanan. Nah, ini itu adalah asumsi untuk ideal gas. Jadi gasnya di sini, udaranya di sini dianggap sebagai ideal gas. Kalau dia sebagai real gas itu hanya dependen terhadap tekanan. Nanti itu kalian akan belajar di bab 6. Gimana ngitungnya entalpi real gas. Nah, langkah pertama, sebenarnya langkah pertama yang awalnya dulu itu kalian tentukan dulu dia itu open system atau closed system. Karena ini kan kalian sudah belajar open system dan closed system, sehingga kalian harus tahu soal ini menuntut kerjanya pakai open system ataukah dia itu closed system. Nah, cara tahunya itu sebenarnya tinggal dilihat kasusnya aja sih, atau kadang ya ada kata kuncinya di soalnya. Kayak gini, steady flow kompresor. Ada steady flow, berarti kan dia sistem aliran. Atau kayak yang tadi soal 212 ya, 212 itu kan ada tulisannya bahwa dia itu closed system, maka kalian tahu bahwa dia itu closed system. Tapi karena ini ada tulisannya flow, steady flow, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa ini adalah open system. Karena ini adalah open system, energy balance-nya pakailah yang open system. Pakai yang ini. Terserah sih kalian mau pakai yang ini atau yang ini, sama aja sebenarnya. Cuma beda penulisan aja. Ini M delta H plus delta EK plus delta EP sama dengan Q plus WS. Tadi karena aku asumsi bahwa delta Z-nya sama dengan 0, delta EP-nya sama dengan 0. Delta EP itu kan rumusnya adalah M G delta Z. Jadi ketika ini sama dengan 0, maka ini delta EP-nya juga sama dengan 0. 0 dikali apapun kan 0. Nah, habis itu kalian, sebenarnya kan kalian belum tahu apa-apa. Delta A kalian nggak tahu, delta EK juga kalian nggak tahu, WS-nya tok yang tahu. Nah, di sini di kanan aku cari masing-masing.
Delta H rumusnya kayak yang minggu lalu, itu delta H sama dengan integral CPTT. Karena ini delta H di sini itu yang per satuan massa atau satuan mol, ini aku nggak apa namanya, nggak kalikan dengan laju alir massanya dulu, terakhiran aku kalikannya. Integral CP-nya 7/2R, di mana R itu konstanta gas ideal 8,314 Joule per mol Kelvin. Diingat kalau kita ngitung delta H atau delta U, R-nya itu selalu pakai yang satuannya itu adalah energi per mol suhu. Kan ada yang satuannya misal liter ATM per mol Kelvin atau per centimeter kubik per mol Kelvin. Kalau kalian lihat di appendix, satuannya itu volume kali tekanan per mol mol suhu. Nah itu jangan, soalnya nanti kan satuannya nggak setara gitu. Ya bisa sih, sebenarnya kan volume kali tekanan itu ya akhirnya jadi energi. Cuma akhirnya ya kalian mesti konversi lagi gitu. Jadi ketimbang 2 kali kerja, langsung aja cari yang satuannya energi per mol suhu. Entah Joule per mol Kelvin, atau kalau dalam British itu nanti BTU per LB mol kali Rankine. Dimasukin aja, karena ini kan konstan, integral konstan itu langsung T, dimasukin batas atas bawahnya, T2, T1, 520, dan 300. Hasilnya adalah 6401,78 Joule per mol. Ingat di sini mol, tapi kan yang aku tulis di awal, aku maunya pakai laju alir massa. Jadi mol di sini harus aku ubah menjadi massa. Caranya aku pakai BM, MR, berat molekul. Berat molekul udara itu biasanya kita asumsi 29. Dengan asumsinya itu kan 79% N2 dan 21% O2. Berarti BM-nya itu adalah 0,79 kali BM-nya N2 itu 28 ditambah 0,21 dikalikan BM-nya O2 itu 32. Kalian hitung dapat sekitar 28, sekian harusnya, tapi buletin aja 29 enggak apa-apa. Dapat delta A sama dengan 220,751 kJ per kilogram. Terus yang tadi yang kita diketahui di soal itu kan laju alir molar, laju alir mol, 50 kmol per hour. Jadi kita harus ubah dulu jadi laju alir massa dalam per second. Karena WS-nya tadi kan kilowatt. Kilowatt itu adalah kilojoule per second. Biar satuannya setara, laju alir massanya kita jadikan kilogram per second. Delta EK sama juga. Delta EK itu setengah U2 atau V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan minus 43,875 Joule per kilogram. Nah di sini kalau kalian lihat asalnya kan meter kuadrat per second kuadrat, tapi jadinya Joule per kilogram. Itu sebenarnya sama, soalnya kan Joule kalau kalian tahu itu kan sebenarnya Newton kali meter atau kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Sehingga kalau kilogramnya aku pindah ruas, maka Joule per kilogram itu setara dengan meter kuadrat per second kuadrat. Gitu. Nah ini juga cukup berguna nanti waktu
kalian semester depan ambil McFluid sama UO. Nah, itu juga banyak yang main joule per kilogram sama meter kuadrat per second kuadratnya. Nah, gitu sudah dapat semua delta H, M dot, dan delta EK, maka bisa aku masukin ke sini. Masukin semua data-data yang ada, nanti kan kilogramnya ini bakal kecoret sama yang ini dan ini, menjadikan kilojoule per second, ini juga kilojoule per second. Sudah setara semua, pindah ruas, dimainin aljabarnya, maka dapat Q dotnya sama dengan minus 9,8992 kilojoule per second atau kilowatt. Min di sini berarti melepas kalor. Sistem melepas. Gitu. Buat yang 226 ini apa ada yang mau ditanyain ya, teman-teman? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, bisa dilanjutin Brian buat soal berikutnya. Oke, halo. Ya, aku lanjut. Jadi soal selanjutnya itu nomor 218. Nah, nomor 218 ini soalnya. Jadi kita ini ada liquid water, air cair ya. Fasenya cair berarti suhunya itu 180 derajat Celcius. Terus dia itu punya tekanan sebesar ini. Dia ini punya rho segini. Terus specific volume segini. Oke, jadi specific volume ini apa? Specific volume ini kayak kebalikannya rho. Ya, kebalikannya massa jenis. Gitu. Jadi dibalik massa jenis jadi specific volume. Jadi ingat kita punya liquid H2O, suhu segini, tekanan segini. Tapi sebelum U segini, delta U segini. Terus punya specific volume segini. Yang A kita ditanya entalpinya berapa. Terus yang B kita ditanya satu-satu dulu aja ya. Jadi yang A, oke, jadi yang seperti sudah kita jelasin tadi, kita tuh harus nulis dia ini apa sistemnya, liquid H2O. Nah, liquid H2O dengan properti seperti ini. Udah gini aja itu udah cukup kalau buat soal ini. Karena kan ini kan nggak ada kayak tangki atau gimana gitu. Nah, yang pertama kan kalian ditanya delta H. Nah, seperti yang dijelasin Kejo tadi, delta H sama delta U itu punya hubungan. Delta H sama dengan delta U ditambah, delta H sama dengan delta U ditambah PV. PV ini merupakan energi kerja aliran yang diperlukan untuk mengalirkan aliran. Nah, sekarang dibalik. Sekarang jadinya delta H. Berarti delta H sama dengan delta U plus PV. Ini pindah ruas saja. Delta U-nya udah tahu. Segini. Nah, berarti ini tinggal ditambah PV. Nah, mungkin ini yang agak membingungkan ya buat satuan. Jadi yang paling sering pakai itu Joule itu sama dengan Pascal meter kubik. Gitu. Ini nambah yang punya Kejo tadi. Yang Kejo tadi kan Joule per massa, Joule per kilogram itu kan meter kuadrat second kuadrat itu ya. Nah, ini tuh juga sering kepake. Jadi Joule itu sama dengan Pascal meter kubik. Ini kalian turunin satuannya sendiri, nanti bisa buktiin kok kalau benar. Berarti Pascal itu Joule per meter kubik. Tuh. Nah, ini konversi biasa. Ini yang tahu dari soal. Ya, kita konversi supaya jadi kilojoule per kilogram. Ntar ketemu nilainya segini. Nah, bisa dilihat ya. Kalau delta H-nya ini lebih tinggi daripada delta U. Tapi,
karena dia ini liquid, dia incompressible. Jadi selisihnya itu nggak terlalu tinggi. Kalau kalian lihat di steam table, delta H dan delta U itu lumayan tinggi buat suhu dan tekanan yang sama. Jadi karena ini liquid, jadi dia ini nggak terlalu beda. Nah, terus soal yang B, itu tuh ditanya, jika airnya ini diubah menjadi fase gas. Jadi air yang semula 180 Celcius, kita ubah menjadi fase gas 300 derajat Celcius dengan tekanan 1500 kPa. Nah, ini nggak usah susah-susah nyari lagi di steam table, karena kita sudah diketahui delta U-nya itu 2784 kJ per kilogram. Selisih volume juga udah tahu. Kita cuma disuruh cari delta U dan delta H buat proses itu. Berarti perubahan internal energi sama perubahan entalpi. Gimana cara carinya? Ini sama. Jadi kalian harus tulis dulu sistemnya apa. Sistemnya itu airnya diubah ke ini. Udah gini aja udah cukup. Nah, delta U itu kan berarti perubahan delta U. Berarti delta U akhir dikurangi delta U awal. Delta U akhir sudah tahu. Delta U awal itu ikut yang soal atasnya. Nah, soal A. Sudah tahu berarti 2022,4. Terus sekarang kita dari delta U, kita bisa cari delta H. Jadi step by step ya. Dari delta U, kita baru bisa cari delta H. Delta H-nya itu delta U ditambah PV. Nah, kalau kalian nganggur, kalian mau pakai delta H yang pertama ini, oke, ini berikan delta H1. Terus delta H2 kalian dari ini. Delta U yang kedua ini, kalian cari delta H2. Terus delta H2 kalian kurangi delta H1, nggak apa-apa. Hasilnya pasti sama. Gitu ya. Tapi kalau aku prefer, laptopnya udah cas kok ini. Bisa ada setrumnya. Oke, thank you udah di remind. Ya. Nah, tapi kalau aku prefer cari dari delta U total, terus nanti ubah ke delta H. Gitu. Itu buat soal ini. Terus soal yang 2.34. Ini soal 2.34 ini CO2. Jadi ada gas CO2 masuk ke dalam kompresor. Dia masuk ini 15 PSI, 50 Fahrenheit. Terus dia keluar 520. Sesuai fungsinya ya, kompresor itu buat menaikkan tekanan gas. Nah, suhunya keluar itu otomatis naik. Kayak yang aku tadi udah bilang. Karena ini dia tekanan naik, suhu pasti naik. Itu sebenarnya dari PV NRT ya. P sama T kan satu level gitu ya. Jadi P naik, T naik. Nah, terus dia ini, waktu dia masuk itu 4 inci. Kecepatannya 200 feet per second. Waktu dia keluar itu 1 inci. Ya, berarti kan logikanya dapat toh, karena dia diameter yang kecil, tekanan naik. Tapi, karena ini kompresor, berarti dia perlu ada kerja juga. Bukan cuma ngalirin. Karena dia kompresor, dia butuh kerja. 5.360 BTU per mol. Sekarang ditanya, berapa heat transfer dari kompresor? Heat transfer ini berarti Q. Sedangkan kita udah tahu H1, H2, V1, V2. Tapi hati-hati, kerjanya itu BTU per mol. Lalu yang H1 sama V1 itu BTU per LBM. Jadi satuannya benar-benar kalian tulis. Nah, ini ya gambarnya. Jadi sistemnya ditulis. Ini sistemnya itu gas CO2. Terus kalian gambar. Ya wis, gambarnya kayak gini aja kira-kira. Udah tahu, ini yang diketahui yang tadi. Oh, ini kecepatan ya, sama kayak V. Tapi aku nggak nulis V karena nanti ada V juga, takutnya ketukar. Terus ini juga udah tahu keluarnya berapa, udah tahu W. Oke, sekarang aku mau ngasih pertanyaan ke kalian. Kalau ada aliran fluida melalui kayak gini, gas ya, fluida, gas, melalui pipa gitulah ya.
walaupun membesar atau mengecil sama aja. Itu tuh kira-kira yang sama itu volumenya atau masanya. Volume yang masuk sama volume yang keluar ini kira-kira sama atau enggak? Ya, mungkin ada yang bisa jawab. Di chat nggak apa-apa. Sama. Ada jawaban lain? Sama. Volume ya ini ya, untuk gas. Sama. Oke. Ada jawaban lain mungkin? Ada yang bilang beda? Ini semua masih jawab sama. Nggak ada? Oke, karena semua jawab sama, ya jadi tergantung jawabannya itu ya. Nggak selalu sama. Mungkin kalian kalau sama itu bayangin air ya. Kalau air masuk selang, kan pasti sama ya volumenya. Nggak mungkin berubah, karena kalau berubah, ya apa ya, nggak mungkin ya. Tapi sebenarnya hukumnya itu hukum kekekalan massa, bukan hukum kekekalan volume. Jadi nggak ada yang namanya hukum kekekalan volume. Kenapa kok bisa gitu? Karena massa ini pasti tetap. Volume bisa berubah. Kalau dalam aliran kayak gini. Kenapa? Massa itu dapat dari mana sih? Kita lihat asal-usulnya dulu. Massa itu kan gram per mol. Salah. Mol sama dengan gram per mr. Berarti kan massa itu mol kali mr. Mol satu senyawa kan pasti sama tuh. Masuk sampai keluar. Nah, mungkin beda kan? Molnya, satuan molnya. Ya, mol itu jika ditanya lagi kan jumlah partikel ya. Sama. mr pasti sama. Berarti massa itu pasti sama. Nah, kalau kita lihat ke volume, V itu sama dengan massa per rho. Ya, rho sama dengan M per V. Berarti V kan massa per rho. Massa pasti sama. Apakah rho selalu sama? Nah, jawabannya itu enggak. Kenapa rho bisa beda? Suhunya beda, rho-nya pasti beda. Kalau di liquid itu enggak terlalu beda. Karena perbedaan suhu di liquid enggak terlalu mempengaruhi rho-nya. Rho-nya cenderung konstan. Ya, walaupun naik dikit atau turun dikit. Tapi buat gas, dia ada perbedaan tekanan, menyebabkan perbedaan suhu, rho-nya itu pasti beda. Jadi kalau ada beda tekanan sama beda suhu, dia pasti mempengaruhi rho atau massa jenis. Nah, berarti volume itu kan massa dibagi sama rho. Kalau massanya tetap, rho-nya bisa beda, berarti volume itu nggak selalu konstan. Jadi untuk aliran, pipa, apapun itu ya, kalian ingat-ingat sampai semester atas nanti, nggak ada namanya hukum kekekalan volume. Yang ada itu hukum kekekalan massa. Jadi kalau kayak gini, kalian tuh harus ninjaunya massa 1 pasti sama dengan massa 2. Massa yang masuk pasti sama dengan massa keluar. Jika nggak ada akumulasi ya. Ini kan kalian buat boundary-nya kayak gini. Jadi kan aliran masuk dan keluar cuma dari sini dan sini. Nah, terus sudah tahu di soal H1, H2, V1, V2. V1 dan V2 ini kebalikannya rho ya. Ini, pakai hukum kekekalan massa. Jangan pakai hukum kekekalan volume, karena massa jenisnya berbeda. Nah, dan hukum kekekalan massa ini bisa diturunin kecepatan per ini, per rho. Kenapa kok bisa gitu? Bukan kecepatannya, ini laju alir volumetrik. Karena laju alir volumetrik kan fit pangkat 3. Ya, kalau dibagi ini kan jadi RPM. Ini. V ini kan laju alir volumetrik, itu kan berarti fit pangkat 3 atau meter kubik ya kalau SI. Lalu dibagi sama fit pangkat 3 kali per LBM, berarti kan sama kayak dikali LBM per fit pangkat 3. Ya, seharusnya ini laju alir volumetrik dikali rho. Jadi massa kan, rho kan sama dengan M per V. Tapi karena ini kebalikannya rho, berarti ini kan kecoret. Berarti sisa massa. Nah, ini berarti massa sama dengan massa. Nah, terus ini kalian mainin satuan, hati-hati. Karena yang diketahui di soal itu diameternya inci. Ubah ke feet. Gitu ya, jadi satuannya yang benar. Terus nanti ketemu kecepatan keluar. Jadi karena volumenya dia bertambah, ya, maka kecepatannya juga bertambah. Gitu ya, selaras. Hukum debit itu ya. Q yang debit sama dengan V kali A. Gitu. Nah, terus
ini. Kalian udah tahu U2. Berarti kan sekarang semua data itu kalian udah tahu. Kalian udah tahu tekanan masuk, suhu masuk, diameter masuk, entalpi masuk, entalpi keluar, rho keluar, rho masuk, semua kalian udah tahu. Di sini kan yang tadi nggak tahu cuman kecepatan keluar. Gini. Oke. Jadi kenapa kok ngitung kecepatan keluar tuh karena selama ini soalnya tuh delta EK dan delta EP diasumsi 0. Ini tuh nggak bisa karena ada delta EK. Jadi ini rumusnya. Delta EP kita asumsi 0. Nah, ya ini aku kurang. Harusnya ini tak tulis ya. Asumsi delta EP sama dengan 0. Nah, ini tuh pure main satuan. Jadi delta H BTU per LBM. Ini yang tadi di soal ini ya. Delta EK-nya itu kan berarti setengah MV kuadrat. V kuadratnya ini kayak karena kan dia delta EK, berarti setengah MV kuadrat dikurangi setengah MV kuadrat. Nah, bagian M itu tak keluarin. Ya. Kita ngitungnya ini karena per LBM. Jadi ini per massa. Karena nanti di terakhir baru kita kaliin massa. Waktu di terakhir sudah tahu ini baru kita kaliin massa. Jadi nggak apa-apa, kalian ngitungnya tetap pakai BTU per LBM. Terakhirnya kalian kali massa. Kalau kalian mau kali dari awal juga nggak apa-apa. Dan itu cuma pure main satuan ya. Jadi ini benar-benar kalian belajar sendiri. Ya ini cuma coret-coret sebenarnya. Nah, ini kan dari feet kuadrat per second kuadrat. Berarti aku mau ngilangi supaya gimana caranya bisa jadi BTU per LBM. Ini konversinya. Jadi aku pakai GC dulu. Ini perlu pakai GC. Kenapa kok perlu pakai GC? Supaya keluar LBM-nya. Tapi kalau di GC itu ada LBF. LBF-nya itu harus dihilangi. Jadi dari mana? Dari LBF fit itu kita mau ubah ke BTU. Jadi LBF fit itu kan Newton meter ya. Newton, kalau isinya Newton meter. Newton meter kan sama kayak W. W sama dengan F kali S. Nah, berarti LBF fit ini juga pasti setara dengan BTU, satuan tekanan. Nah, kok tekanan, satuan kerja. Nah, ini bisa kalian cek di appendix. Berapa? Ntar ketemu BTU per LBM. Q, ini yang kalian cari. W, hati-hati. W ini 5360 BTU per mol. Oh, sorry, ini tuh BTU per LB mol ya. Ini salah cetak bukunya waktu itu. Udah dikonfirmasi ke benar. Ini LB mol yang benar. Nah, kalian harus ubah jadi BTU per LB mass. Ya tinggal mainin satuan gimana supaya LB mol kecoret. Ya kalian bagi sama MR. Ya, jadi BTU per LBM. Nah, lihat yang ini. Ini tuh udah BTU per LBM semua. Berarti kalian bisa cari Q. Q yang nemu segini. Dan itu belum selesai karena kalian ditanya itu BTU per hour. Berarti kalian harus menghilangkan LBM-nya. Caranya gimana? Dikali LBM-nya. Nah, gimana cara nyari LBM-nya itu? Nah, cara nyari berapa masanya kan nggak diketahui itu di soal. Cara nyarinya itu, pertama kalian harus cari volume. Karena kalian udah tahu kecepatan masuk sama luas penampang. Kayak rumus debit dulu. V kali A. Kalian nanti tahu volume. Nah, mungkin kalian tanya, ini mau pakai yang volume waktu dia masuk atau volume waktu dia keluar? Ya, jawabannya terserah. Walaupun hasilnya beda, tapi nanti ini ada massa. Kalian tetap nyari massa. Nah, massanya ini pakai rho. V-nya juga beda. Jadi hasil akhirnya pasti sama. Mungkin beda. Ya, jadi itu pembuktiannya kalau benar. Jadi kalian terserah pilih mau ninjau dari masuk atau ninjau dari luar. Kalau aku kebetulan ninjau dari masuk. Terus tahu volume, tak kaliin sama rho. Karena kita taunya V, kita bagi. Karena V kan kebalikannya rho. Molar volume ya. Specific volume, maaf, bukan molar volume, specific volume. Ini ya bisa dibuktikan di coret-coret fitnya ini jadi LBM per second. Nah, ini kalikan sama ini. Ini jadi BTU per second. Mau hour berarti kalikan 3.600. Kok 3.600? 60. Iya, 3.600. Gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyain. Karena 1 hour kan 3.600 detik.
Gitu ya. Jadi jangan lupa digambar sistemnya, ditulis semua informasi-informasinya. Terus ditulis sistemnya apa. Itu sih. Materi hari ini cuma sampai sini. Mungkin ada yang mau ditanyain. Buat minggu depan masuk bab 3 ya. Bab 3 siapin apa ya? Ya Excel boleh. Oh iya. Belum Iya. pakai kalkulator sih ya. Iya masih belum kayak ya. Nah, Ya nggak usah dulu lah minggu depan. Udah sih, itu aja. Mungkin ada yang mau tanya. Kalau nggak ada kita absen ya. oh iya, sebentar. Aku mau ngingetin sebentar. Jadi soal yang tadi barusan dibahas itu yang 2.34 itu soal soal favoritnya Bu Nat sih kalau bab 2 itu. Bab 2 yang open system. Ibu paling sering ngeluarno itu. Kalau kuis, ujian itu yang keluar. Jadi karena ada dua macam V volume dan V kecepatan, kan rawan. Maksudnya rawan ketuker gitu. Jadi kalian yang ke huruf besar dan huruf kecilnya itu kurang tidak terlalu jelas bedanya, aku saranin kalau kecepatan itu kalian ganti simbol jadi U. Kalau yang volume tidak apa-apa pakai V besar gitu. Kalau kecepatan linear itu pakai aja U, jangan V kecil. Gitu. Tapi kalau misal bedanya ketok gitu, ya nggak apa-apa. Pakai aja V besar, V kecil. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyain enggak? Kalau nggak ada, ya, tadi yang aku maksud kalkulator itu, jadi mulai bab 3 ini, perhitungan kalian itu akan jauh lebih dimudahkan kalau kalian menggunakan kalkulator gitu, scientific kalkulator. Soalnya butuh istilahnya yang namanya iterasi gitu. Jadi kalian nggak bisa mencari solutionnya secara langsung, nggak bisa langsung dapat. Nanti itu di section kedua, paruh keduanya kalau nggak salah, paruh keduanya bab 3. Untuk yang paruh pertamanya bakal bahas tentang proses-proses termodinamika untuk gas ideal. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ada pengumuman, ada PR lagi untuk dikumpulkan hari Minggu besok, Minggu tanggal berapa berarti ya? Tanggal 5 September, jam 23.00, 3 soal lagi, 2.15, 2.17, dan 2.23. Smith-Vaness edisi 7 ya teman-teman. Smith-Vaness edisi 7. Jadi PR-nya dari edisi 7 bukan yang dari edisi ke-8. Kayak biasa, kerjakan individu ini dikumpulkan di ULS, formatnya PDF, dijadiin satu file aja. Ini soalnya tentang open system, satu yang tentang closed system. Gitu. Oke, kalau Recording stopped. nggak ada yang mau ditanyain lagi, bisa minta tolong kameranya dibuka ya teman-teman buat absen.